Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andaru Pradana Gatot-Suseno dengan NIM 241153 2007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Yang pertama itu dari segi pengertian. Jadi sistem bilangan ini adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang umumnya dipakai manusia itu yaitu sistem bilangan desimal yang terdiri dari 10 simbol, yaitu dari 0 sampai 9. Jadi untuk angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu disebut dengan bilangan desimal dengan basisnya 10. Dan untuk macam-macamnya kita ada 4 sistem bilangan. Yang pertama sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama itu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan angka 0 hingga 9 untuk mewakili bilangan 10, bilangan dengan basis 10. Dan sebagai contoh, ini 1, 30, 409 itu juga termasuk sebagai sistem bilangan desimal. Adapun contoh konvensi desimal ke biner yaitu dengan cara pengkonvensi bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2. 2 itu basis bilangan biner dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan biner. Sebagai contoh, bilangan desimal 12 kita ubah ke bilangan biner dengan cara sistem pembagian. Jadi awalnya itu sesuai instruksi ini 12 bagi 2 hasilnya 6, sisa 0. 6 bagi 2 itu 3, sisanya 0. 3 bagi 1 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Sisa 1 ini maksudnya 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 itu 3. Lanjut ke 1 ini kita bagi dengan 2 itu 0 karena 2 kali 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Jadi bisa kita dapatkan binernya adalah 1100. Untuk cara penulisannya dari hasil sisa tadi kita tulisnya dari bawah ke atas 1100. Oke, untuk konversinya desimal ke biner. Sama seperti yang di contoh awal tadi, dia dibagi dengan 2. 2 itu bilangan biner. Apabila habis dibagi 2 maka tulis 1. Tetapi jika tidak ada sisanya tulis 0. Contoh desimal 30 diubah ke biner. 30 bagi 2 itu 15, sisanya 0. 15 bagi 2 itu 7, bersisa 1. 7 kita bagi 2, sisa itu hasilnya 3, sisa 1, hingga seterusnya sampai selesai. Maka dari itu bisa didapat biner dari desimal 30 yaitu 11110. Kita penulisannya dari bawah ke atas. Adapun dengan cara tabel, bisa dilihat ini tabel atas nih tabel desimal, yang bawah untuk penginputan nilai biner. Misal desimal 31. 31 ini karena dia kecil dari 32, kita mulainya dari sebelah kanannya ke 16 hingga ke 1. Lalu bagaimana cara menentukan untuk 11110 ini? Cara penentuannya yaitu dengan ini apabila ada angka 1 di atas angka desimalnya, maka angka desimal tersebut kita jumlahkan. Misal 16 ditambah 8 tambah 4 tambah 2 itu sama dengan 31. Dan 1 di sini tidak kita gunakan, maka di binernya kita tulis 0. Begitupun untuk contoh-contoh selanjutnya. Oke, lanjut ke bilangan konvensi desimal ke oktal. Cara konversinya yaitu bilangan desimal dibagi dengan 8. 8 itu basis bilangan oktal. Apabila dibagi 8 ada sisa pembaginya, maka ditulis, tetapi jika tidak, sisanya tulis 0. Sebagai contoh desimal 205, kita ubah ke oktal.
Seperti instruksi langkah-langkah konversi, 205 ini kita bagi 8, dengan 8 ini basis oktal. Hasilnya 25, bersisa 5. Nah, lalu hasil pembagian ini jika bisa dibagi 8 lagi, kita bagi. Jadi 25 dibagi 8 itu 3, sisanya 1. Karena 3 ini kecil dari 8, kita langsung tulis saja di bawahnya. Sama seperti binar, oktal ini penulisannya dari bawah ke atas. Jadi 315 merupakan oktal dari desimal 205. Lanjut ke konversi desimal ke oktal. Tetapi kita menggunakan tabel ini. Jika menggunakan tabel, awal mulanya kita ubah desimal itu ke binar menggunakan sistem tabel tersebut. Lalu binar yang kita ubah tadi kita masukkan ke dalam tabel oktal. Tabel oktal ini berisi dari tab-tab kelompok ini kita bagi 3 angka. Misal, kita penulisannya dari kanan ya. 101 itu udah 3 angka, kita masukkan ke tabel 1 ini. Lalu 100 kita masukkan ke tabel ini. 11 tidak apa-apa walaupun kurang dari 3, kita tetap masukkan, yang penting jangan lebih dari 3. Di sini sudah ada ketentuannya di tabel bawahnya 421, 421, 421. Apa maksud dari ini? Misal, kita fokuskan ke angka 1 yang di binar. Di binar ini angka 1-nya tepat di bawah angka 4 dan di angka 1 ini. Maka dari itu dijumlahkan 4 tambah 1 itu 5. Begitupun ke tabel kedua dan tabel yang ketiga. Karena di sini hanya 1, langsung saja kita tulis. Di tabel ketiga itu 2 dan 1. Maka 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Maka oktal dari desimal 205 yaitu 315. Baik, lanjut ke desimal, ke hektadesimal. Heksadesimal itu memiliki basis 16, maka dari itu bilangan desimal dibagi dengan 16. Sama seperti ini, jika ada sisa pembaginya maka ditulis, tetapi jika tidak tulis 0. Misal desimal 403 diubah ke heksadesimal. 403 kita bagi 16, itu memiliki hasil 25 dengan sisa 3. 25 ini karena masih bisa dibagi 16, kita bagi lagi, jadi 25 dibagi 16 itu 1. Memiliki sisa 9. 1 ini karena kecil dari 16, langsung saja kita tulis di bawahnya. Jadi 195 adalah heksadesimal dari desimal 403. Ya, dan untuk kunci nanti misal ada angka 10 sampai 15 itu kita ubah menjadi A sampai F. Baik, untuk penggunaan tabelnya bisa dilihat sama seperti oktal. Nilai desimal ini kita ubah dulu ke binar. Apabila sudah diubah, kita masukkan ke dalam tabel heksadesimal. Tabel ini memiliki inputan 4 angka per kelompok bilangan binar. Misal, dari binar ini kita masukkan ke dalam tabelnya, maka kita hitung dari sebelah kanan dulu. 1, 2, 3, 4. 4 angka awal ini kita masukkan ke tabel ini. Begitupun selanjutnya untuk 1, 0, 0, 1 kita masukkan ke tabel yang kedua. Dan 1 ini kita masukkan ke tabel sini. Tapi untuk bedanya di oktal itu hanya 421. Jika di heksadesimal itu kita ada penambahan angka 8. Jadi di angka 1 ini kita lihat bawahnya. Apabila ada angka kita jumlahkan. Misal 2 dan 1 itu atasnya sama-sama dengan bilangan binar 1. Maka 2 ditambah 1 itu 3. Begitupun ke tabel yang kedua, ada angka 8. 8 ini atasnya 1
dan 1 ini atasnya 1. Maka 8 tambah 1 itu 9. 1 ini langsung kita turunkan saja. Yang contoh kedua, misal bilangan desimal 29 diubah ke heksadesimal. Seperti langkah sebelumnya, ubah dulu ke biner. Dari biner ini kita masukkan ke tabel. Ke tabel ini bisa teman-teman lihat, ini D karena 8 ditambah 4 ditambah 1 itu sama dengan 13. Sesuai dengan ketentuan bilangan heksadesimal, apabila ada angka tersebut, angka dari 10 sampai 15, kita ubah menjadi huruf A sampai F. Misalnya tadi 8 tambah 4 tambah 1 itu hasilnya 13. 13 ini sama dengan D. Maka langsung kita tulis 1D. 1D merupakan heksadesimal dari bilangan desimal 29. Begitupun ke bilangan desimal 15. Lanjut ke sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan menggunakan angka 0 dan 1 untuk mewakili bilangan dengan basis 2. Sebagai contoh, ada sistem bilangan biner 1011, 100010, 11010. Jadi mau sampai berapapun angka itu, selama dia masih menggunakan 1 dan 0, itu disebut dengan bilangan biner. Contoh mengubah biner ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan cara mengalihkan satu persatu bilangan biner dengan 2. Seperti yang dijelaskan tadi, 2 merupakan basis dari biner. Kemudian di pangkat 0, pangkat 1 dan seterusnya sesuai dengan pangkatnya bilangan biner yang akan dikonversi. Sebagai contoh bilangan biner 10101 kita ubah ke desimal. Desimal ini kita menggunakan cara pemangkatan dari kanan. Kanan ini 1 dikali 2, kemudian dipangkatkan 0. 2 pangkat 0 dikali 1. Lanjut ke sebelah kirinya 0. 0 dikali 2 pangkat 1 hingga 1 kali 2 pangkat 4. Jadi semakin dia ke kiri, bilangan pangkatnya bertambah 1. Dengan hasil desimalnya 21. Ini juga ada contoh mengubah biner 1011 diubah ke desimal. Jika pengubahannya seperti contoh yang sebelumnya, kita dari kanan dulu ke kiri. Kanan itu dikali 2 pangkat 0. Jika semakin ke kiri, pangkatnya ditambah 1. Maka dari situ bisa kita dapatkan 1 kali 2 pangkat 0. Ke kiri lagi ada angka 1 lagi, 1 kali 2 pangkat 1. Ingat pangkatnya kita tambahkan 1 hingga ke 1 kali 2 pangkat 3. Dengan hasil 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Ini mungkin sudah dijelaskan juga di sebelumnya, tapi ini kebalikannya. Misal biner 1011 itu desimal dari 11. Bagaimana kita tahu? Cara untuk mengetahuinya yaitu biner ini kita tuliskan di sini. Kita bisa lihat angka di atas angka 1 ini kita jumlahkan. Di atas angka 1 ini 1, lanjut ada 2, dan ada 8. Maka angka ini akan kita jumlahkan. Maka dari itu 8 tambah 2 tambah 1 itu 11. Begitupun nanti ke biner 110010. Nanti kita tulis dari kiri penulisannya 0 kita letak di 1 kita letak di 2, 0 kita letak di 4, 0 yang ini kita letak di 8, 1 ini kita letak di 16, 1 ini kita letak di 32. Nanti kita lihat
angka 1 ini merujuk ke angka desimal yang mana. Bisa dilihat di sini teman-teman. 32 ditambah 16 tambah 2 sama dengan 50. Begitupun untuk biner yang selanjutnya. Sebagai langkah selanjutnya yaitu biner ini kita ubah ke oktal. Ada dua cara. Caranya itu yang pertama, cara kita rubah dulu bilangan biner ini ke desimal. Desimal seperti yang sudah diketahui, step 1 itu kita ubah ke desimal dulu. Jika sudah ketemu desimalnya, desimal ini kita konversi ke bilangan oktal dengan cara 45 dibagi dengan basis bilangan oktal 5 sisa 5. Maka kita tulis oktalnya yaitu 55. Adapun dari menggunakan tabel, sama seperti desimal ke oktal, ini kita langsung kita kelompokkan per tabel-tabelnya. Tiap kelompok itu memiliki 3 angka. Bisa dilihat di sini 4 dan 1 itu atasnya ada angka 1, maka dari itu 4 tambah 1 kita tambah menjadi 5. Begitupun yang selanjutnya. Lanjut ke biner ke heksadesimal. Sama seperti oktal tadi, ada dua cara. Yang pertama, cara kita ubah dulu ke desimal baru ke heksa, ataupun cara kedua kita menggunakan tabel. Jika cara pertama, kita ubah dulu biner ini ke dalam desimal, ke dalam bilangan desimal, sehingga kita dapatkan biner 11011110 itu desimalnya 222. 222 ini kita ubah ke heksadesimal dengan cara kita masuk ke step 2 ya. Step 2 ini dengan cara 222 dibagi dengan 16. 16 yaitu basis dari heksadesimal. Memiliki hasil 13 sisa 14. Oke, sesuai ketentuan dari heksadesimal, apabila ada angka 10 sampai 15 kita ganti dengan huruf. Di sini ada angka 13 itu diganti dengan D dan 14 diganti dengan E. Maka didapatkan heksadesimal yaitu DE. Jika dengan tabel, langsung saja kita masukkan kelompok ini per kelompok 4 angka. Lalu kita lihat angka mana saja yang angka dari sini yang atasnya memiliki angka 1. Bisa dilihat juga ini 8, 4, dan 2. Apabila ditambahkan menghasilkan angka 14. Begitupun untuk tabel yang kedua ini. 8, 4, dan 1. Jika dijumlahkan hasilnya 13. Kita ubah ke heksadesimal jadi D dan E. Lanjut untuk yang contoh selanjutnya, biner 101110. Kita ubah ke heksadesimal langsung. Kita menggunakan tabel dengan pembagian tiap kelompok tabel ini memiliki 4 angka seperti tabel yang sebelumnya. Bisa ini juga 4 dan 2 itu atasnya 1, jadi langsung saja kita tambah. Jadi 6, 1 ini karena dia tepat di atasnya 1, langsung kita tulis ke bawah. Jadi heksadesimalnya yaitu 16. Begitupun untuk yang selanjutnya, biner ini kita ubah ke heksadesimal dengan penjumlahan lagi. Ada 14, ini 2 tambah 1 ini 3, 8 tambah 4 tambah 1 13. Kita ubah sesuai ketentuannya. Lanjut ke sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini merupakan sistem bilangan yang menggunakan angka 0 hingga 7 untuk mewakili bilangan dengan basisnya yaitu 8. Sebagai contoh, 7, 32, 10, 21, 32. Selama dia ada angka dari 0 hingga 7.
Untuk konversinya sama seperti tadi, tapi kita pengkaliannya dengan basis 8, yaitu basis bilangan oktal. Misal bilangan oktal 403, jika diubah menjadi desimal, maka kita tulis dulu dari sebelah kanan. 3 dikali 8 pangkat 0. Lanjut 0 dikali 8 pangkat 1. Lanjut lagi 4 dikali 4 pangkat 2. Semakin ke kiri pangkatnya akan semakin bertambah 1. Maka didapatkan desimalnya yaitu 259. Ini sama seperti yang contoh tadi. Oktal 321 kita ubah ke desimal. 1 kita kali 8 dengan pangkat 0, 2 kali 8 pangkat 1, 3 kali 2 pangkat 2. Dengan hasil 192 ditambah 16 tambah 1 yaitu 209. Jadi desimal dari oktal 321 yaitu 209. Begitupun untuk oktal 4761 jika diubah ke desimal. Sama seperti yang di atas, kita kalikan dengan 8 dengan pangkat 0, semakin dia ke kiri pangkatnya kita tambah 1. Dengan hasil desimalnya 2545. Lanjut dari oktal ke biner. Mungkin ini tabelnya yaitu kebalikan dari biner ke oktal. Dengan cara kita pembuatan tabel seperti tadi dengan ada angka ketentuannya 421 per kelompok tabel. Misal kita ada oktal 321, kita tulis per angka ini kita masukkan ke tiap-tiap kolom. Misal ini 1. Dari 421 berapa angka yang bisa menghasilkan 1? Jadi cuma 1, kita tulis 1. 4 sama 2 itu tidak bisa, maka ditulis 0. Begitupun kedua dan ketiga. 3 ini karena 3 yaitu hasil penjumlahan dari 2 dan 1. Maka angka 2 dan 1 kita tulis 1 dan 4 itu 0. Kita tulis menjadi 11010 001. 0 yang di paling kiri ini tidak usah kita tulis. Begitupun untuk contoh selanjutnya, misal ada oktal 476. Kita masukkan tiap-tiap angka ini ke dalam kolom. Misal 6. 6 merupakan penjumlahan dari 4 dan 2, maka di bawah angka 4 dan 2 kita tulis 1, sedangkan 1 itu 0. Ketujuh, 7 itu merupakan penjumlahan dari 4, 2, dan 1, maka semua angka ini bawahnya kita tulis 1. Kalau 4 dia hanya ada 4, 4-nya tulis 1. Langsung kita tuliskan ke bawah menjadi oktal 472, ini binernya. Begitupun untuk contoh selanjutnya, bisa dilihat ini 4 tambah 2 itu 6, ini 4 langsung. Ini untuk 5 itu merupakan penjumlahan dari 4 tambah 1. 2 ini langsung ada di sini. Langsung kita tulis ke biner. Oke, selanjutnya oktal ke heksadesimal. Untuk oktal ke heksadesimal, kita harus mengubah bilangan oktal tersebut ke biner. Lalu dari bilangan biner ini kita konversi ke bilangan heksadesimal. Sebagai contoh, oktal 321 itu sama seperti yang atas ini ya. Jadi mungkin sudah tahu, kita sudah dapat binernya sekian. Biner ini kita masukkan ke dalam tabel heksadesimal. Dengan tiap-tiap tabel ini hanya bisa memiliki kapasitas 4 angka. Kita hitung dari kanan. 1000 kita masukkan ke tabel ini, 1011 kita masukkan ke tabel ini. Sama juga seperti konversi ke biner. Ini 8. Atasnya kan ada 1, begitu juga 4, ada juga 1, maka dari itu 8 tambah 4 tambah 1 itu 13. 13 sesuai ketentuan dari heksadesimal, yaitu 13 itu sama dengan D. Jika 1 kita langsung saja tulis ke 1. Begitupun untuk contoh-contoh yang selanjutnya.
misal kita menggunakan oktal 6452. 6 ini kita dapat dari penjumlahan 4 tambah 2. Ini 4 ini ada di sini, langsung kita tulis. 5 itu 4 tambah 1, 2 ini langsung, sehingga binar sudah diketahui. Langsung lagi kita dengan konversi di binar ke heksadesimal. Dengan 1010 kita lihat bawahnya jadi 8 tambah 2 itu 10. 2 ini atasnya 1. 8 tambah 4 tambah 1 itu 13. Oke, lanjut. Sistem bilangan heksadesimal. Jadi untuk sistem bilangan yang terakhir ini yaitu sistem bilangan yang menggunakan angka 0 hingga 15 dengan ketentuan A sama dengan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15 untuk mewakili bilangan dengan basis 16. Sebagai contoh ada angka 9, A3, 4, DF. Langsung saja kita ke contoh konversinya. Misal C4 kita ubah ke desimal. C itu bisa kita ketahui itu 12. 4 langsung saja kita tulis ini. Jadi yang pertama 4 dikali 16 pangkat 0 dan 2 ditambah 12 kali 16 pangkat 1 memiliki hasil 196. Untuk contohnya juga bisa dilihat D A2 diubah ke desimal. Maka dari itu D kita konversikan ke angka tadi yaitu 13, A10 dan 2-nya langsung kita tulis. Sehingga hasil desimalnya itu 3490. Begitupun untuk heksadesimal 12B kita ubah ke desimal. Ini kita pisahkan karena hanya satu karakter. B itu 11, 2 kita masukkan ke 16 pangkat 1, 1 kita kalikan dengan 16 pangkat 2, itu hasilnya 299. Lanjut ke heksadesimal ke binar. Sama seperti oktal ke binar, heksadesimal ini kita masukkan ke dalam tabel heksa. Kita memiliki contoh heksadesimal E21. Kita tulis ke tiap-tiap tabel. E itu 14, 2 kita masukkan ke tabel yang kedua, 1 kita masukkan tabel yang ketiga. 14 ini merupakan penjumlahan dari 8, 4 dan 2. Maka dari itu bawahnya kita tulis 1, dan ada angka yang tidak dipakai maka bawahnya kita tulis 0. Begitupun untuk 2 dan 1, sehingga bisa didapat binarnya 111, 000, 100, 001. Begitupun untuk heksadesimal 3D. 3D itu 3 kita masukkan ke sini, D itu merupakan 13. 13 itu juga merupakan penjumlahan dari 8 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Sehingga didapat binarnya ini. Begitupun untuk yang selanjutnya. Baik, untuk yang heksadesimal ke oktal, yang cara yang kita lakukan pertama itu heksa itu kita ubah ke binar. Apabila sudah didapat binarnya maka kita ubah ke oktal. Dengan tiap-tiap kelompok ini hanya memiliki kapasitas 3 angka. 001 ke tabel ini, 100 ke tabel ini, 000 sini, 111 ke sini. Kita jumlahkan angka di bawahnya, yang di atasnya itu memiliki angka 1. Ini 4 tambah 2 tambah 1, ini sama-sama atasnya ada 1, kita jumlahkan maka hasilnya 7. Yang ini hanya 4, maka langsung aja kita 4. Ini karena kosong kita tulis 0 juga, maksudnya 0. 001 hanya 1, ini 1. Jadi oktalnya adalah 7041. Begitupun untuk contoh selanjutnya seperti yang sudah didapat tadi, heksadesimal 3D itu binarnya ini kita masukkan ke dalam tabel oktal. Tabel oktalnya yaitu 101, 111. Jadi 4
yang atasnya ada 1 dan 1 ini atasnya juga ada 1, kita jumlahkan 5. Begitupun untuk yang ini 4 tambah 2 tambah 1 itu 7, jadi oktalnya adalah 75. Begitupun juga untuk heksadesimal A90B. Walaupun mau sampai berapapun binernya, kita tambahkan saja tabelnya semakin memanjang ke kiri. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem bilangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, walhamdulillahirabbil alamin.